Ya, teman-teman, hari ini kita akan bertukar pikiran lagi dengan teman kita. Siapa tuh tukar pikiran kita ada yang sama walaupun kepala kita berbeda. Tapi ini bukan ajakan menjual atau membeli ya, tapi bukan apalagi mempengaruhi ya. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah memberikan ruang untuk menonton video rekaman saya. Terus terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah berkomentar baik positif atau negatif dan yang telah mendoakan saya. Mudah-mudahan dibalas 10 kali lipat apapun yang teman-teman doakan kepada saya. Makasih ya sekali lagi terima kasih. Ada PPRE ingin harga wajarnya itu ini emiten di bawah 10 ya. Di bawah 10, di bawah 100. Ini PPRE itu PP Presisi Konstruksi Bangunan Syariah ya. Ini ya bidang jasa konstruksi ya yang berbasis pada diferensi produk yaitu jasa konstruksi sipil dan gedung. PP Presisi menjalankan 7 lini bisnis: civil work, ready mix, foundation, from work, equipment rental, erector dan mining service, yang mana 2 lini bisnis terakhir merupakan hasil ekspansi usaha yang dilakukan perseroan tahun 2018. Baik, ini pengendalinya PT PP ya, berarti milik plat merah ya. PT PP pokoknya karya-karya. Sekarang tahu nih pembahasannya. Terakhir informasi itu sekitar masih 40% ya untuk penggabungan PT yang berhubungan dengan karya-karya, PT PP, Wijaya Karya gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan karya-karya nanti digabungkan, nanti subkontrak atau jenis usahanya nanti masing-masing tidak saling berebutan, jadi tiap punya porsi masing-masing lah untuk ke depannya. Mudah-mudahan sebelum menteri yang sekarang lengser ya, mudah-mudahan cepat lah ya di apa namanya di mixnya gitu biar ready lagi nanti untuk menghasilkan laba yang lebih baik lagi. Baik. Masyarakatnya 21,93% ya, sedikit ya. Saham terusinya 1,06, YKKPP 0,02 ya persen. Dari bulan Agustus banyak yang lumayan kabur ya, tapi yang nggak terlalu banyak juga yang kabur ya. Ini malah bulan Maret banyak yang masuk juga. Ada yang masuk, bukan banyak yang masuk ya. Apalagi bulan Juli banyak yang masuk ya. Listingnya 2017, udah lumayan lama juga ya. 347 tahunan ya, 6 tahun ya. Harga IPO-nya 430, 430 artinya kalau yang beli yang sekarang ya lagi boncos gitu ya. Kalau disimpan lama gitu ya. Terus untuk holding komposisinya ini kebanyakannya lokal saja yang nguasain, kita ganti deh 5 bulanan. Individu ya yang banyak 9,6%. Terus foreign siapa yang nguasain, ternyata dana pensiun dan asuransi yang nguasain ya. Ini berarti hubungannya dengan plat merah. Baik, kita langsung insider. Insider ini koperasi KPS PT Pembangunan Perumahan yang ngejual, dia ngejual ke pemilikannya ya. Tapi tahun 2023, berarti 2024 belum ada lagi penjualan ya. Oke, kita lihat corporate action, dividen. Harusnya bagian dividen sini ini absen ya. Biasa kalau plat merah suka bagian dividen berapapun ya. Ini cuma absen berarti nggak punya duit sama sekali ya. Terakhir 2022, berarti 2 tahun absen. Stock split belum pernah, RI belum pernah ya, belum nambah lagi modal lagi berarti ya. Cuma harganya sekarang 75 ya. Boleh sekarang turun ya 5% ya, turun sekitar 4 poinan. Baik. Kita lihat net income kuartal 1 25 ke 31 tahun 2024-nya mengalami kerugian. Kuartal 2 dari 9 ke 32 artinya ada peningkatan ya, lebih gede ya. Kita lihat revenue 891 ke 972 kuartal 2-nya meningkat. Terus kuartal 1 791 ke 840. Sebenarnya revenue-nya meningkat. Ya inilah ya apa namanya? Pembiayaannya mungkin karena barang-barang mahal kali ya, jadi banyak pengeluarannya. Bisa jadi gitu kan.
Untuk PR rasionya 16,44, artinya ini sedikit mahal ya, 6 kali lebih mahal dari standarnya 10. Untuk PR-nya lihat 358. Jadi nanti kedepannya kalau yang punya plat merah pengendalinya tidak akan ikut campur ya. Jadi ini yang mengendalikan murni yang ada di pasar gitu ya. Yang 21% itu yang ngendaliinnya. Artinya di sini bisnya berperan pentingnya itu ya market maker biasa seperti itu ya, untuk mengendalikan emiten-emiten plat merah. Tapi dia juga tidak akan pernah sembrono gitu ya untuk memangkas ataupun istilah ngehajar pasar untuk pengendalinya ya, karena butuh banyak rapat gitu. Kalau mau ngejual pasti ada berita lah ya. Oke, untuk PBB-nya 0,32, tapi rata-rata kalau konstruksi di bawah 1 ya. Murah, cuman rata-rata emang dijual di bawah 1 ya. Terus untuk harga bukunya 237, DER-nya 0,72. Waduh, udah lumayan agak banyak hutang nih teman-teman ya. Hampir 3/4-nya hutangnya. Untuk ROE-nya sedikit banget, 1,9. Standar 10 lah harusnya gitu ya. Berarti emang ketergantungan ini ya untuk dapat ordernya. Oke, pembagian dividennya terakhir tanggal 2021 tahun 2021. Untuk cash lihat 72 miliar, equity-nya 2,4 triliun, hutangnya 1,7. Oh benar ya, hutangnya lumayan juga ya. Baik, kita langsung saja ke finansialnya ya, belum disetting. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Baik, balance sheet-nya udah ya kuartal 2 nih. Tahun 2019. Kita lihat equity-nya 2,9 ke 2,7 menurun, 2,7 ke 2,8 meningkat, 2,8 ke 3,0 meningkat, 3,0 ke 3,2 meningkat, 3,2 ke 3,3 meningkat ya. Terus PBB-nya dari 1,6, pernah dijual di 1,6 ya. 0,90, 0,72, 0,68, 0,43, sekarang 0,21. Artinya menurun ya, tapi pernah dijual di angka 1 ya waktu tahun 2019. Kita langsung ke Pundacat. Pundacat berdasarkan Pundacat 1 tahunan berada di sedikit agak mahal ya. Ini sedikit agak mahal teman-teman ya. Karena kalau mahalnya ya di over value-nya di 96. Jadi harga termahalnya 96 ya, pernah melewati nih. Untuk tahun ini ke harga 99. Dia pernah turun ke harga 50 ya, ke 50 ya. Cuman dia tidak di MCA kan. Terus untuk 3 tahunan coba lihat. 3 tahunan sangat under value banget karena menyentuh 50, artinya lagi murah ya. Untuk jangka panjang mungkin masih bisa gitu ya. Bisa ke harga 300-an atau enggak, jangan muluk-muluk lah ke harga 200 atau enggak ke harga 162, bisa jadi seperti itu. Untuk 10 tahunan coba lihat sama, ini juga dalam posisi lagi under, tapi belum under value tapi pernah menyentuh 50 ya. Jadi baguslah, ini berarti lagi murah banget gitu ya. Tapi kita belum tentu ini murah apa kemurahan apa mahal gitu kan, belum segera saya hitung ya. Baik, kita akan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kalian hanya percaya dengan yang namanya angka-angka ya. Jadi kalau kalian sekarang murah atau mahal jangan melihatin candle-candle. Oke, kita langsung. Ini untuk PR rasio tengahnya ada di 16,70. 16,70 dikali, kita cari yang namanya EPS TTM. TTM EPS-nya ya, ini EPS, ini TTM-nya di 4,56. Berapa? Hasilnya 76,152. Artinya kalau harganya sekarang berapa? 75, berarti ya lagi di harga wajarnya 1 tik. Murah 1 tik dari harga wajarnya ya. Nah, kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBB ya. Ini kan pernah dijual 1 kali ya. Ini PBB-nya itu untuk standarnya itu tengahnya itu di 0,55. 0,55 dikali harga buku. Ini harga bukunya ya.
237 23771 237.71 ya. Kita kasih sama dengan, kita enter di 130. Baik, kita akan tulis dulu di sini teman-teman ya. Baik, udah saya tulis di sini ya. Ini hapus aja ya. Ini udah lama. Ini untuk harga wajarnya ya. Berdasarkan PER 76, berdasarkan PBB 130. Jadi teman-teman percaya yang mana silahkan. Apakah kalian percaya sama PER ataupun sama PBB ya. Kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya percaya dengan yang namanya si kepala merah ya. Kepala merahnya di 91 pernah ketembus sama shadow, cuman saya bilang ini belum ketembus. Target yang sesungguhnya ada di 99 100. Di situ ada si kepala merah ya. Coba lihat dulu. Ya, betul ada si kepala merah di situ. Saya pikir sih kalau ke angka itu sangat wajar ya. Kenapa? Karena ada si kepala merah berdasarkan PBB juga ini masih murah ya, karena pernah dijual di 1 kali PBB-nya. Terus untuk PER bagaimana? Berarti kalau kalian percaya dengan rumus PER ya, ini lagi murah 1 tik gitu kan di 75. Nah, kalau berdasarkan PBB murah banget ini ya. Saya aja mendirikan ke 100 gitu ya. Oke, kalau bagaimana dengan isian bandarnya? Bagian isian bandar teman-teman, bandar lokal cenderung jualan ya. Dari mulai dia harga gocap dari mulai harga gocap dia cenderung jualan, diangkat tapi dia langsung jualan ya. Langsung jualan. Terus si Foreign bagaimana? Foreign semenjak pengambilan dari bulan Maret ngambil terus ya, ada sedikit penjualan, ngambil lagi, jual. Sekarang ada penurunan. Nah, sekarang beberapa hari ini, sekitar berapa hari ini, tanggal 13 September ya, 5 harian dia udah mulai ngambil lagi. Nah, terus bagaimana dengan candle-candlenya? Nah, candle-candlenya tahu sendiri teman-teman. Di sini emang kemarin waktu tanggal 3 September saya bilang mau ke atas nih. Cuma disentuh sama shadow saja, tidak memungkinkan untuk ke atas. Padahal ini udah dikasih tahu mau ke atas. Cuman market berkata lain gitu kan, akhirnya dia membentuk si double kepala ya. Terus ini kepala kembar, ini juga kepala kembar. Nah, di sini ada sedikit tonjolan dikit aja ya. Sini. Oh enggak, kepala kembar juga nih, kepala kembar juga. Nah, ini sekarang turun ke bawah lagi di MA 10-nya sama MA 20-nya di atas menyentuh MA 200. Andaikan dia tidak jebol MA 200 ataupun tidak jebol yang saya tandakan di 170, kemungkinan dia akan ke atas itu secara candle, karena terkonfirmasi di sini ada si kepala merah ya. Ya, di sini ada si kepala merah, dan ini juga menandakan nih yang di 85-nya mau ke angka 85. Cuman kalau dibawa ke turun dulu wajar. Kenapa? Karena ada si kepala double ini ya. Si kepala double kadang-kadang harus ke bawahin dulu baru ke atasin. Kenapa saya beralasan demikian? Karena si Foreign sudah mulai ngambil. Walaupun sekarang ada pembuangan dari bandar lokal, cuman biasanya kalau ada pembuangan di situ ada yang nerima baik retail ataupun yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan sih ini yang nerimanya bandar tapi bukan dari bagian PPRE ya. Ini kan setiap emiten pasti ada bandarnya. Nah, bandarnya itu bukan dari bandar yang sering berkelana lah gitu. Mungkin yang untuk bukan menundukkan, jualan gitu. Ayo kita jualan di sini gitu, pinter-pinteran gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk bandar lokal sekarang udah ngebuang, mudah-mudahan si bandar lokal ngambil, karena peran bandar lokal sangat penting. Ketika dia mengambil di sini teman-teman lihat, dia cenderung dibawa ke atas. Andaikan dia jebol MA 200 mau menuju ke 70, biarkan saja. Malahan menembus ke 67 juga biarkan aja. Kenapa? Di sini ada candle juga teman-teman, candle gap up ya. Itu adalah PR yang harus dikerjakan. Nanti kalau nggak dikerjakan disetrap ya. Tahu nggak disetrap? Jadi nanti teman-teman kalau ke arah situ biarkan aja ya. Kalau mau tambah muatan nanti aja setelah MA 10-nya di bawah candle-candle dan ada sedikit akumulasi dari bandar lokal, karena ini yang sangat bagus itu ketika bandar lokal dia memaaf harga ya. Foreign sekarang lagi ngumpulin teman-teman. Dia kan Foreign belum keluar semuanya tapi sekarang lagi ngumpulin. Mudah-mudahan dengan mengumpulnya poin-poin ini bisalah gitu di up lagi. Targetnya ke pertama 91 sempat ketembus gitu sama shadow tapi belum ketembus. Kalau menurut saya harus sama body ya. Ingat, ketembus harus sama body. Ini juga sama, ketembus harus sama body. Jadi target 100
memungkinkan. Kenapa? Karena si foreign belum keluar. Andaikan si Bana lokal ngambil, itu akan lebih baik lagi. Kan suka ada jualan nggak di bawah aja teman-teman. Kadang-kadang mereka udah jualan habis di area tinggi, dia ngambil lagi, turun sedikit dia ngambil lagi, markup lagi, jualan lagi. Kadang-kadang suka seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada emiten. Nih ada emiten Delta Jakarta Tbk DLT sesuai dengan saya janjikan, makanan dan minuman ya. Makanan tapi tidak syariahnya nih, saya curiga nih. Delta Jakarta Tbk memproduksi bir. Oh, ini bir yang kemarin kisruh itu ya, waktu pilkada tahun sebelumnya ya. Oke lah, kita udah tahu ini perusahaan non syariah ya. Langsung saja shareholder San Miguel Malaysia 58%, Pemda punya Pemda nih 26%, tapi berarti sekarang ya sesuai dengan politiknya ya seperti berarti belum bisa menjual ya untuk semuanya, malah mau dikosongkan tadinya. Jadi ini punya pengendalinya Malaysia Miguel San 58%, masyarakatnya 14%, artinya masyarakatnya kecil ya. Terus dia bulan Agustus ini banyak yang masuk ya. Kemarin ada beberapa yang keluar tapi kebanyakan masuk lah ya, dari mulai bulan Maret, April, Mei banyak yang masuk. Holding komposisinya lokal ya banyak ya. Kita 5 bulanan deh. Lokal yang paling banyak si foreign juga ada. Kita lokal siapa yang nguasain, individu. Foreign yang nguasain siapa? Ini untuk nguasain dana pensiun dan asuransi ya. Listingnya tahun 1984, wis sudah tua juga nih. IPO-nya 2950, artinya ini pernah dijual Jadi kalau 2950 kalau belum stock split ya masih untung sih gitu kalau tahun segini. Cuman ya kalau yang dari lama udah pada jualan pastilah. Baik, kita lihat insider belum pernah ada aktivitas. Kita lihat corporate action. Dividennya 09, 10, wah lancar jaya ini ya, 21, 2, 23 tuh artinya 4 tahun atau 5 tahun ada juga lancar ya, cenderung lancar dia. Cuman pernah dividen pernah 6.000 teman-teman ya, 12.000. Keren banget ini sampai dividennya segitu ya. Sekarang 281. Udah stock split belum? Oh iya, udah stock split 1/50. Wajar lah kalau kemarin dia ngebagiin dividen sampai setinggi itu ya. Tahun 2015 stock splitnya ya. Regiso belum pernah, artinya ini kecenderungannya bagus ya. Dia belum pernah, hanya stock split pernah dijual mahal teman-teman. Makanya harga sekarang itu 50 kalinya, kalau dibikin normal bisa sampai berapa kali itu ya. Keren ya ini ya berarti ya. Keren ya, RPS pasti lancar lah ya. Oke, udah tahu ya, kita langsung ke statistik. Statistik untuk net income-nya kuartal 1 59 ke 43, artinya lagi turun ya. Kuartal 1-nya itu kuartal 2 dari 48 ke 30 lagi turun juga ya, mungkin banyak persaingan kali ya. Kita lihat revenue dari 165 ke 145 ada juga penurunan. 196 ke 171 nurun juga. Jadi ini revenue untuk tahun ini sangat menurun, net income juga menurun, tapi ada hasilnya, tidak negatif ya. PE rasionya 12,06, artinya 2 kali lebih mahal dari harga standarnya 10. Terus PBB-nya 2,56, wajar kalau 2,5 ini lagi di harga wajarnya karena dia bagian dividen ya. Untuk PBB-nya 2,5 itu wajar karena bagian dividen. Harga bukunya 972, sekarang 2.490. Terus untuk DER-nya nggak ada hutang nih, keren juga ya. ROE-nya 21, bagus ya, kalau ROE-nya bagus berarti 11 ya. Betul ya. 21 11 ya, 11% dari standarnya bagus. Dividennya udah TTM ya. Udah final. Cash 505 miliar, equity-nya 779 miliar ya. Hampir cash setara dengan ekuitas. Keren juga nih. Kita lihat untuk balance sheet-nya kuartal 2 untuk ekuitas 1.0, 1.2,
1,4 triliun menurun ya. Menurun 1 menurun. Wes, ekuitasnya menurun, hati-hati teman-teman ya. Ini ekuitasnya menurun. Untuk PBB 5, 3, 2,7, 3,4, 3, menurun ya. Untuk BB-nya menurun dan untuk ekuitas juga hati-hati ini menurun ya untuk kuartal 2-nya. Langsung aja ke Punda Chart menunjukkan untuk 1 tahunan ini dalam posisi sedikit lagi ke under value, artinya lagi murah sekarang ya teman-teman. Untuk 3 tahunan coba lihat, untuk 3 tahunan juga sama lagi murah ya. Pernah dijual di harga 3.900 tahun 2023an, 2024 mana 2024. Nah ini area sini ya, area sini itu pernah dijual 3.000 juga. 5 tahunan juga lihat lagi under value banget ya untuk jangka panjangnya ya. Jadi untuk jangka panjang lagi under value banget. Untuk 10 tahunan, mungkin untuk 5 tahunan lagi under value, cuma untuk 10 tahunan lagi menuju ke under value-nya lagi gitu ya. Makanya kita akan hitung nih berapa sih harga wajarnya ya. Ini PE rasio tengahnya itu 14,23. 14,23 dikali, kita lihat EPS-nya berapa? 206,45. 206,45. Kita sama dengan, kita enter di 2.900 ya untuk harga tengah harga wajar berdasarkan rumus PE rasio. Satu lagi kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita cari tengahnya PBP berapa? Ada di 3,07. 3,07 dikali harga buku. Harga bukunya berapa ini? 97281. 972.81. Enter. Di 2986. Agak terlalu jauh ya. Kita masukkan dulu sebentar ya. Ya teman-teman, udah saya tulis ya kuartal 2 harga wajarnya per 2.937. Kalau berdasarkan rumus PBT 2.980, anggapnya 2.900 ya. Jadi untuk harga wajar cenderung sepakat dia ya di angka 2.900-an. Artinya berdasarkan fundamental ya ini harus ngikutin fundamental gitu. Kalau sekarang 2.400, 2.500 lah, anggapnya tinggal 10 poin lagi ya. Masih ada 400 poin lagi ya. Di area mana ini? Kita lihat, cek dulu set. Nah, area sinilah. Bukan area sini enggak? Iya. Nah, area sini. Nah, area sinilah. Ya, area sini nih ya. Makanya saya kemarin menargetkan ke angka 3.000 itu sangat memungkinkan, tinggal 100 poin lagi. Ya, untuk harga wajarnya itu kan 2.900. Jadi saya menarikkan ke angka 3.000 sangat wajar, apalagi untuk menutup gapnya ke 3.200 mungkin sangat wajar. Mungkin nanti akan dijual agak mahal dikit gitu ya. Kita tulis target di sini deh. Target. Kita tulis target tanggal 20 ya. 20/09/2024. Artinya target ditulis tanggal 20 bulan 9, bukan hari ini harus ke sana ya. Secara candle bagaimana? Secara candle lagi bagus teman-teman, lagi mau menuju, ini kan mangkok nih. Mangkok lagi menuju baru mangkok setengah. Baru mangkok setengah ya. Dia udah mulai bagus ya. Isian juga udah mulai ada nih. Si Foreign udah mau masuk, si Bandar Lokal juga udah masuk belum? Udah masuk 2 hari ini ya. Kalau Foreign sih udah masuk 3 harian, 4 harian ya, 4 harian dia masuk ya. Mudah-mudahan sih dengan ada masuknya Foreign, terus pungutan dari Bandar Lokal, terus Smart Money udah masuk, mudah-mudahan target. Cuman di sini ada teman-teman gap ya. Kita tulis gap dulu deh. Nah, di sini ya. Ada gap di sini ya. 2.900 pas banget ya, 2.900-nya gap ya. Mudah-mudahan sih target saya kan ke 3.000 ya, mudah-mudahan ke angka 3.000 lah di gap yang ini ya. Di gap ini nih. Ini juga ada si kepala merah. Jadi mana yang lebih tercapai ya, saya pikir sih kalau menutup gap akan lebih baik lagi. Kenapa? PR-nya biar ketutup lah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang punya emiten PPRE atau DLTA. Mudah-mudahan kalian yang jangkut cepat terjemput.
Dan yang baru mau beli ya ini juga lagi bagus teman-teman, lagi bagus ya. Saya berani menyatakan target sekarang karena harga wajarnya udah ketahuan ya. Target 3.000 cukup lah ya, nggak terlalu mahal kan. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.